Halo anak-anak sekalian, selamat datang di kelas saya. Saya Mr. Benny. Kali ini kita akan mempelajari tentang naratif teks. Di sini kita akan membahas bagaimana bentuk karangan naratif teks, apa fungsi sosialnya, bagaimana kerangka karangannya, dan apa unsur bahasanya. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini. Halo anak-anak sekalian, saya Mr. Benny. Kali ini kita akan membahas tentang naratif teks. Sebelum saya jelaskan, mari dengarkan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, mengetahui pengertian dari naratif teks. Yang kedua, mengetahui fungsi sosial dari naratif teks. Yang ketiga, mengetahui kerangka karangan dari naratif teks. Dan yang keempat, mengetahui unsur kebahasaan dari naratif teks. 1. Pengertian naratif teks. Adapun pengertian naratif teks adalah sebuah teks yang menceritakan serangkaian peristiwa yang bersifat imajinatif, dan ini sering ditemukan di setiap pembelajaran di sekolah. Adapun contohnya adalah The Fox and the Grapes. Ini adalah contoh dari naratif teks. Yang jenis teksnya adalah The Fable. The Fable adalah naratif teks yang tokohnya adalah binatang yang bisa bertingkah laku seperti manusia. Contoh lainnya adalah Pinocchio. Jenis teks ini adalah The Myth atau cerita rakyat dari suatu tempat. 2. Fungsi sosial. Adapun fungsi sosial dari naratif teks adalah untuk menghibur pembaca ataupun pendengar, sehingga mudah dan paham serta disukai oleh banyak orang. 3. Kerangka karangan. Adapun kerangka karangan dari naratif teks ada 4. Yang pertama, orientation, yakni pengenalan karakter dan latar dalam cerita. Yang kedua, complication, yakni permasalahan yang muncul dalam alur cerita. Resolution, kesimpulan dan atau akhir cerita. Dan yang terakhir, reorientation, adalah pesan moral dari cerita, dan ini adalah opsional, terkadang muncul dalam sebuah karangan. Untuk mengetahui bagian mana yang termasuk orientation, complication, resolution, dan reorientation, perhatikan teks berikut. Dalam teks kita melihat ada 4 paragraf. Paragraf pertama disebut orientation. Di situ kita akan mengetahui tokoh dan latar cerita. Paragraf kedua disebut complication. Di situ kita akan menemukan permasalahan yang muncul dalam sebuah cerita. Yang ketiga disebut resolution. Di sini kita akan melihat akhir dari cerita, bisa sad ending atau happy ending. Dan yang terakhir, orientation. Di sini pesan moral yang bisa kita ambil dari sebuah cerita. 4. Unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan dari naratif teks ada 3 yang perlu diperhatikan. Yang pertama, simple past tense, passive voice, dan conjunction. Simple past tense adalah tenses yang menyatakan kegiatan atau kejadian di masa lalu. Rumusnya ada 2, verbal pattern dan nominal pattern. Dikatakan verbal pattern karena dalam kalimat menggunakan kata kerja, baik main verb ataupun action verb. Dikatakan nominal pattern karena dalam kalimat menggunakan to be. Verbal pattern ada 3 jenis rumus di verbal pattern. Yang pertama, afirmatif atau bentuk positif. Rumusnya adalah subject plus verb to plus object or complement. Contohnya, Adi wrote a letter yesterday. Perhatikan kata yang berwarna merah. Ini adalah ciri khas dari
simple past tense. Wrote, bentuk kedua dari write. Bentuk negatifnya subject plus did not plus verb 1 plus object or complement. Contohnya, Adi did not write a letter yesterday. Perhatikan kata yang berwarna merah. Kita tinggal menambahkan kata did not, kemudian menggunakan kata kerja bentuk pertama, yaitu write. Terakhir, bentuk interrogatif. Rumusnya adalah did plus subject plus verb 1 plus object or complement. Contohnya, Did Adi write a letter yesterday? Did adalah ciri dari kalimat simple past tense. Selanjutnya nominal pattern. Di sini kita menggunakan to be. To be ada dua, was dan were. Was untuk subjek tunggal dan were untuk subjek jamak. Bentuk positifnya, rumusnya adalah subject plus to be plus object. Contohnya, Adi was sick yesterday. Maka kita pakai was karena subjeknya tunggal, yaitu Adi. Kemudian bentuk negatifnya subject plus to be plus not plus object. Contohnya, Adi dan Ida were not late last night. Kita pakai were, to be nya karena subjeknya jamak, Adi dan Ida. Untuk negatif, kita tinggal letakkan to be nya di depan, menjadi was Adi sick yesterday, atau were Adi and Ida late last night. Yang perlu diingat adalah to be biasanya diikuti oleh kata benda, kata sifat, dan juga kata keterangan. Selanjutnya passive voice atau kalimat pasif. Rumusnya to be plus the verb 3. Contohnya, the letter was written by Adi last night. Perhatikan kata yang berwarna merah. To be-nya was karena subjeknya tunggal. Kemudian written adalah bentuk ketiga dari kata write. Selanjutnya, yesterday we were read a fairy tale by mommy. Kita pakai to be were karena subjeknya we. Kemudian menggunakan kata kerja bentuk ketiga read. Dan untuk kata keterangan waktu, kita bisa meletakkannya di awal ataupun di akhir. Kalau di awal kita memakai koma setelah kata keterangannya. Conjunction of time. Conjunction of time adalah kata hubung dalam bahasa Inggris untuk menunjukkan keterangan waktu. Dan ini untuk menunjukkan alur cerita dari sebuah narrative text seperti before, after, as soon as, until, till, dan many more. Kesimpulannya adalah narrative text adalah sebuah karangan yang bersifat imajinatif. Ini bertujuan untuk menghibur pembaca. Kerangkanya ada 3, yakni orientation, complication, dan resolution. Dan tambahannya adalah reorientation. Unsur kebahasaannya adalah simple past tense, passive voice, dan conjunction of time. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Halo anak-anak sekalian, dari penjelasan tadi kita bisa simpulkan kembali bahwa narrative text adalah sebuah karangan yang menceritakan serangkaian peristiwa yang bersifat imajinatif dan fungsinya untuk menghibur. Adapun kerangkanya ada 4, yakni orientation, complication, resolution, dan reorientation. Dan unsur bahasa yang digunakan adalah simple past tense, passive voice, dan conjunction of time. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.